wa atathu dunya wahya raghimah. Dunia itu akan datang kepada dia, sementara dunia itu dalam keadaan tertunduk hina. Kalau sekarang kalau orang yang hamnya itu kepada dunia, tujuannya itu kepada dunia, cintanya kepada dunia, maka dia akan hina di hadapan dunia. Dia rela hina gara-gara apa? Dunia. Tapi ketika dia itu memposisikan akhirat sebagai tujuannya, maka dunia akan didatangkan, ditundukkan oleh Allah dalam keadaan hina di depannya. Dunia itu akan lemah di depannya. Dia berkuasa atas dunia, bukan dia dikuasai dunia. Paham ya? Wa atadhu dunya wahya raghimah. Masya Allah, begitu keadaannya orang-orang yang memang begitu. Sabda firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, ya dunya man khadamani fakhdumi. Orang kalau sibuknya khidmah kepadaku, artinya adalah urusan akhirat, maka kamu khidmah sama dia. Bagaimanapun kamu menjadi budaknya dia, kejar dia, berikan dia begini, begitu, begitu. Tapi begitu sebaliknya, wa man khadamaki, orang yang khidmahnya di dunia itu adalah kamu, yang tujuan hidupnya itu adalah kamu, yang berkhidmah untuk kamu, mengabdi kepada kamu, fastakhdimi, ambil dia sebagai budakmu, suruh jadi budak. Makanya orang kalau sudah tujuannya dunia, dunia menjadi budaknya apa? Dunia. Apapun dia akan lakukan asalkan dia mendapatkan ridho dunia. Kenapa? Ya memang budaknya kok. Memang budaknya seperti itu, memang budaknya dunia. Wa man khadamaki fastakhdimi. Orang yang khidmah sama kamu wahai dunia, ambil dia sebagai budakmu. Hakadha dunia. Begitulah yang disebut dengan dunia. Nabi SAW beliau juga bersabda, az-zahadatu fid dunya turihul qalba wal badan. Zuhud terhadap dunia, zuhud di dalam keduniawian, zuhud artinya tidak mencintai dunia. Ini justru turihul qalba wal badan, akan memberikan kepada hati dan juga badan manusia sehat. Sehat. Zahada fid dunya ay tarkur raghbah fiha. Tidak ada keinginan dan kecintaan terhadap dunia, maka akan menyenangkan hatinya dia dan juga badannya dia sehat. Tapi cobalah kalau manusia itu hidupnya enjoy, menikmati apa yang ada, bukan tidak terobsesi dengan kehidupan dunia, tidak terobsesi. Dia itu hanya hidup di dunia ini untuk merangkai bagaimana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan darul akhirah, dan rumah yang ada di akhirat, kekekalan di sana. Maka dia akan menganggap dunia adalah sepele ketika manusia ini berebut, mau saling membunuh, saling berbuat kesalahan, karena hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kecintaan terhadap dunia adalah pangkal daripada semua kesalahan. Orang ini tidak berperan di dalamnya. Kenapa? Karena dia tidak ada mahabbatud dunia. Akhirnya bagaimana? Hatinya itu bersih, hatinya itu enteng, tidak mikir apa-apa. Badannya kemudian kalau sudah pikiran fresh, tidak ada yang sesuatu yang berat yang difikiri, yang terobsesi dengan kehidupan dunia, akhirnya berpengaruh pada badannya, akhirnya badannya sehat dan lain sebagainya, kan begitu.
Makanya ada yang mengatakan kenapa sih orang gila itu loh, orang gila itu kan enggak makan enggak kena, kadang-kadang ya makan apa enggak kena, kadang-kadang sampah, terus tidurnya juga nggak pakai baju. Seharusnya kan tiap hari masuk angin keroan itu, seharusnya tiap hari itu diare orang itu, seharusnya begitu. Tapi orang ini sehat, seger, nggak ada masalah, guyu tok uripe. Kata salah satu dokter mengatakan dia, terus kenapa orang ini nggak tahu nggih masker, nggak tahu kena corona, orang ceritanya mau gendeng terus corona gitu. Nah, kenapa? Karena memang tidak ada HAM, tidak ada pikiran. Sementara semua penyakit itu datangnya dari sebuah apa? Pikiran. Wah ini fresh, terus makan apa-apa terus aman. Tidur terlentang, nggak pakai bantal, nggak pakai selimut, aman semuanya. Hah? Begitu. Masya Allah. Ya kalau pengen seperti itu gendeng dhisik jare. Waraghbatu fid dunya tuqsirul ham. Sementara keinginan obsesi terhadap keduniawian itu akan memperbanyak daripada kesumpekan, wal hazan, dan juga kesedihan, wal batalah tuqsil galab. Sementara al batalah akan mengeraskan hati. Apa itu al batalah? Batalah itu bukan kemudian apa? Pemberani batal lah, bukan. Banyak dibahas oleh para ulama yang menjelaskan tentang hadis ini, tentang masalah al-batalah tuqsil galab. Dikatakan makna al-batalah ini adalah tarkul amal, meninggalkan amal. Jadi malas beramal, ta'attal, orang yang seperti ini batalah. Ta'attal wa huwa batal alladhi la yajidu amalan, yang dia itu tidak mendapati satu pekerjaan, pengangguran, keluntang-keluntung, tidak ada pekerjaan. Masya Allah. Zahabat doya'an wa khusran, sia-sia, semuanya perkaranya adalah sesuatu yang merugi. Kenapa enggak ada yang bisa dikerjakan? Lah, pengangguran itu kata Nabi SAW, tidak ada satu pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang itu keluntang-keluntung, tuksil galba, akan mampu mengeraskan hati. Wa qala alaihi salatu wassalam, naja awwalu hadhil ummah bizuhdi wal yaqin. Awal daripada umat ini mereka selamat. Kenapa? Bizuhdi, karena sebab sifat zuhud yang ada pada mereka, wal yakin, dan juga keyakinan yang tinggi pada mereka. Kemudian wasayahliku akhiruha, nanti akan hancur. Ini bagaimana akhir daripada umat ini? Bil hirsi wa tulil amal. Hirs, obsesi terhadap dunia, keinginan yang kuat terhadap dunia, dan juga panjangnya angan-angan, angan-angan. Bil hirsi wa tulil amal. Dalam riwayat lain, bil bukhli wa tulil amal. Bukhul, apa namanya, pelit,
Tapi sebenarnya al-hiris itu tidak jauh-jauh dari bukhul. Kenapa begitu? Ya karena orang kalau sudah hiris, orang kalau sudah punya keinginan yang tinggi terhadap dunia, pasti ngeman dunia. Wong niku lek sampun otaknya di dalam mindset otaknya itu adalah mengumpulkan kaya, maka keluar 2.000 rupiah saja itu sudah dihitung sama dia. Waduh, 1 juta lek kurang 2.000 sudah 1 juta gitu. Sehingga memberikan kepada orang yang butuhkan walaupun hanya 2.000 perak itu akan menjadi pikiran beban buat dia. Karena dia hiris, dia itu terus berharap ini bagaimana bertambah, pokoknya gak boleh berkurang harta saya, setiap hari harus bertambah, tidak boleh ada yang namanya pengurangan harta, tidak boleh. Begitu masuk hari saya harus tambahkan harta. Hiris, wah, obsesi menjadi orang yang kaya. Sehingga pada akhirnya ketika hiris itu menjadi ghalabatul bukhul, dia itu akan dikuasai dengan apa? Pelit, medit. Wah, jangan lupa bahwa yang ngasih rezeki itu Allah, bukan daripada hasil upayanya saja. Subhanallah. Bil hirsi wa tulil amal. Yang pertama dengan hiris tadi itu, yang kedua adalah tulil amal. Apa itu tulil amal? Panjang amal, panjang angan-angannya. Panjang angan-angan. Kalau sudah orang itu panjang angan, orang ini tidak akan beramal kecuali amalnya adalah amal-amal yang buruk. Man tala amalu apa? Sa'a amalu. Orang kalau sudah panjang angan-angannya akan buruk daripada amal-amalnya. Kenapa? Karena dia merasa masih punya waktu untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Dia sibuk mengumpulkan dunia karena dia merasa bahwasanya nanti setelah aku kumpulkan dunia beres, nanti setelah aku kumpulkan dunia yang banyak nanti tak tobat wis. Habis ini tak fokus ke akhirat. Tulul amal. Tulul amal. Bahaya orang yang tulul amal ini, bahaya. Orang yang panjang angan-angannya ini bahaya. Dia itu nggak pernah merasa bahwa dia itu dikejar daripada kematian. Bagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, tidaklah seorang manusia itu hidup di dunia kecuali waqad safahul malaika hams ala wajhi hamsa marrat. Setiap hari malaikat itu mengusap wajahnya. Malaikat maut mengusap wajahnya 5 kali setiap hari. Artinya apa? Malaikat maut dekat kepadanya, siap untuk cabut kapanpun. Oh, tapi kan saya belum tua, tak tunggu tua. Tapi kan saya belum tobat, Allah tak tunggu tobatmu. Tapi saya belum ini. Tidak ada yang ditunggu. Kalau sudah waktunya, deadline-nya sudah datang, la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdibun. Kau mau mengakhirkan walaupun 1 detik, 1 detik saja, gak bisa. Mengakhirkan 1 detik, gak bisa. Apalagi 1 menit, apalagi 1 jam, apalagi 1 hari, tidak mungkin bisa. Maka cara orang itu agar supaya beramal, agar supaya manusia itu, bagaimana kita Imam Abdullah bin Haddad dalam Adab Sulukil Murid itu, ya, dikatakan bagaimana orang kalau pengen amalnya itu, dia itu bisa istiqomah di dalam amal taat dan lain sebagainya, tentu caranya adalah mengingat kematian. Caranya adalah bagaimana dia itu seakan-akan hari itu adalah hari terakhirnya. Sholat yang dikerjakan adalah sholat terakhirnya, dan itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Sholli sholatal muwaddi'. Kamu sholat